Bismillah, ini tadi untuk tambahan mengukur sebuah sudut dengan busur derajat ya. Qadarullah tadi ada kesalahan teknis. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini anak-anak bisa dibuka anak-anak ya cara mengukur di sini. Yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur ya. Jadi di sini misalnya ibu punya sebuah belah ketupat, kita akan ukur sebuah sudut di salah satu belah ketupat. Yang akan ibu ukur adalah sudut yang berwarna hijau di sini ya, yang sebelah sini ya. Nah, hijau yang bawah yang B ini, sudut B ini akan kita ukur. Yang pertama kita himpitkan titik sudut pada busur dengan titik sudut pada gambar ya. Di sini kan titik sudutnya nih, yang ini ya, yang bagian yang kotak di dekatnya dengan B ini, titik sudut busurnya. Titik sudut itu yang bentuknya seperti huruf T, terbalik ya, jangan salah, harus pas. Paskan, ini masih belum pas ya, kita paskan di sini. Masih belum pas. Ya, di sini sedikit lagi ya. Kita perbesar dulu di sini. Nah, kita paskan sedikit. Ya, sudah. Kalau sudah, ya kita anggap aja dia miring seperti ini ya. Mana tadi? Ya, ini kan sudah pas ya titik sudutnya ya. Sekarang garis dari garis yang sebelah sini nih, garis atau kaki sudutnya itu harus dipaskan dengan salah satu titik nol. Titik nol di busur ini kan ada yang kanan dan kiri. Kita pilih salah satu yang paling dekat, yaitu yang sisi sebelah kiri, yang sebelah sini ya. Kita paskan busurnya dengan salah satu kaki sudutnya. Kaki sudutnya adalah sisi yang membentuk salah satu sisi yang membentuk sudut. Nah, kita paskan. Oh, ini geser jadinya si titik sudutnya. Ya. Aduh. Ya, mohon maaf ini ya. Jadi agak susah karena kita di sini Ibu sudah paskan titik sudutnya juga dengan salah satu kaki sudut di garis nol. Garis nolnya ini di sini ya. Ya, jadi sudah sesuai, sudah pas ini ya. Titik sudutnya sudah berhimpit dengan titik sudut dari sudut. Busur dengan sudut sudah berhimpit titik sudutnya. Kemudian ini juga kaki, salah satu kaki dari sudutnya sudah berhimpit dengan titik nol dari busur ya. Titik nolnya ini bisa di sebelah sini atau bisa sebelah sana. Ini kita pakai yang sebelah sini ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan kaki sudut yang lain. Kaki sudut ya. Anak-anak perhatikan geser. Kaki sudut yang lain ya, kaki sudut yang lain yang sebelah sini ya. Ini yang Ibu tarik dari sini ke sini. Kita perhatikan, kita perkecil. Nah, anak-anak kan sudah nih di sini nih. Kita lihat ya kaki yang satunya. Kita cek. Di sini kan ada angka 80 dan 100. Ya, geser. Ada angka 80 dan 100. Yang betul yang mana? Anak-anak cek di sini. Ini anak-anak harus mulai dari titik nol ya. Titik nol kan ada di lingkaran luar, berarti yang kita pakai adalah lingkaran luar. Lingkaran luar di sini menunjukkan angka 80, berarti besaran sudut yang hijau ini atau sudut B ini adalah 80 derajat seperti itu. Dan kalau anak-anak cek misalnya yang sebelah sini, karena ini sama-sama berwarna hijau, maka di sini juga 80 derajat. Selanjutnya yang sebelah sini kita cek ya. Kita pakai busur derajat, kita paskan titik sudutnya dengan titik sudut busur. Titik sudut busur itu yang ini, yang huruf T seperti ini, huruf T terbalik ya, yang tegak lurus, garis tegak lurus. Nah, kita paskan di sini. Tadi yang satu yang B ini adalah 80 derajat. Selanjutnya yang ini. Anak-anak bisa lihat ya, ini kan sudah
pas ya. Sebenarnya ini kurang sedikit naik. Ya. Geser sedikit. Ya, anggap saja di sini sudah pas ya. Jadi di sini Ibu sudah paskan titik sudutnya dengan titik sudut dari gambar dengan busur, dan salah satu kaki, jadi kan sudut yang akan kita cari adalah sudut A. Salah satu kakinya sudah menunjukkan angka 0, sedangkan kita sekarang melihat kaki sudut yang lain. Nah, kaki sudut yang lain kan ini nih. Ada angka di sini 100 dan juga 80 sama ya seperti yang tadi ya. Tetapi kita lihat di sini ya, apakah ini kan sudah berbeda, otomatis tandanya berbeda, otomatis sudutnya juga berbeda. Ini tadi 80, yang ini tidak sama dengan 80. Kita cek di sini ya. Angka 0-nya ada yang di lingkaran luar atau lingkaran dalam. Ternyata dia ada di lingkaran dalam angka 0-nya. Berarti kita telusuri di lingkaran dalam, berhenti di angka 100. Berarti sudut A ini adalah 100 derajat. Anak-anak lihat nih, 0, 10, 20, 30 dan seterusnya sampai di sini 90. Dan ini 110. Berarti ini adalah 100. Seperti itu. Jadi anak-anak setelah melihat tadi kaki yang sebelah sini, ini kan sudah lurus. Ini anak-anak harusnya sudah bisa ya berhimpit titik sudut dengan titik sudut busur. Kemudian berhimpit salah satu kaki sudut dengan titik 0. Ya, nah anak-anak sekarang perhatikan kaki sudut yang lain. Sudah ketemu. Nah, sekarang di sini titik 0-nya apakah lingkaran luar atau lingkaran dalam? Kalau lingkaran luar kita ikuti telusuri sampai di sini. Tapi ini kan bukan titik 0-nya bukan di lingkaran luar, melainkan di lingkaran dalam. Jadi kita telusuri di lingkaran dalam. Jadi jangan keliru. Ya, apakah titik 0-nya di lingkaran dalam atau lingkaran luar? Hati-hati ya. Jadi ini bukan 80 derajat melainkan 100 derajat karena kita harus mulai dari titik 0. Atau anak-anak bisa hitung. Jadi setiap ruas satu garis ini ya, ruas dari sini ke sini ini adalah 10 nih. Anak-anak bisa lihat ya, di sini 10, di sini 20, berarti intervalnya adalah 10. Berarti kita bisa hitung 10, 20, 30 dan seterusnya sampai di sini akan ketemu 100 sama ya. Seperti itu cara menghitungnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini tadi cara mengukur sudut. Selanjutnya di sini ada tambahan. Ya, ini adalah sudut pada sebuah lingkaran. Ibu kasih contoh lingkaran yang sering kita temui ya, umum kita lihat adalah bentuknya jam. Dan jam ini semuanya terbagi secara rata. Jadi jam ini merupakan contoh yang baik untuk sudut. Ya, terbagi menjadi 12 karena jamnya dari jam 1 sampai jam 12. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Jam ini kalau kita lihat bentuknya adalah lingkaran, sedangkan busur merupakan setengah lingkaran. Satu busur ada berapa sudut atau setengah lingkaran ada berapa sudut? Nih. Satu busur di dalamnya sebelah sini ya, namanya inti busurnya ini atau garis lurus ini sudutnya adalah 180. Anak-anak bisa cek angka paling besar dari sebuah busur adalah 180 derajat. Berarti dalam setengah lingkaran itu sudut intinya adalah 180 derajat. Sedangkan kalau lingkaran kan merupakan 2 kali lipatnya setengah lingkaran ya. Ini kan setengah lingkaran, kemudian ditambah setengah lingkaran lagi di bawahnya. Berarti sebuah lingkaran besaran sudut intinya adalah 360 karena 2 kali lipatnya 180 derajat. Ini ya. 360 ini Ibu menulis derajatnya agak sulit ya. Jadi 360 derajat ya. Ini ya. Ibu tulis di sini saja. Tanda simbol derajatnya masih belum Ibu ketemu tadi, qadarullah. Ya, Ibu tulis di sini derajat. Nah, seperti itu maksudnya Ibu ya, 360 derajat. Jadi dalam satu lingkaran di setengah sebelah sini sudutnya adalah 360 derajat, bukan di garis lengkungnya. Garis lengkung tidak mempunyai sudut. Ingat ya. Jadi sudut pada lingkaran ada di
intinya ada di tengahnya. Sedangkan pada sebuah jam anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Tadi jam 9 pas kan, dari sini garis sini sampai sini membentuk sudut siku. Berarti yang lainnya ketika membentuk sudut siku adalah pada jam berapa? Jam 3 dan jam 9 pas ya. Itu membentuk sudut siku. Kemudian di sini ini kan jam 12 kurang 5 menit ya. Kira-kira sudutnya berapa derajat? Anak-anak bisa lihat. Ini kan gak mulai dari 0, Ibu. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya anak-anak bisa cek. Di sini kan anak-anak harus lihat. Kalau anak-anak melihat lingkaran dalam, maka anak-anak hanya melihat lingkaran dalam saja. Kalau anak-anak mau pakai lingkaran luar, maka anak-anak harus pakai lingkaran luar saja. Ini di sini yang terlihat adalah angka di lingkaran dalam. Jadi Ibu akan pakai angka di lingkaran dalam, yaitu di sini kaki sudut yang lain menunjuk angka 90, kaki sudut yang lain menunjuk angka 60. Berarti tinggal cari selisihnya, yaitu 90 dikurang 60 adalah 30 derajat. Ini juga sesuai dengan jumlah ruas pada busur ini, yaitu ada 3. Tadi sudah satu ruasnya adalah 10 derajat, berarti 10 dikali 3. 30 derajat setiap 1 jam pas ya. Jadi misalnya jam 1 pas adalah 30 derajat, jam 2 pas adalah 60 derajat, jam 3 pas adalah 90 derajat, dan seterusnya. Setiap menambah 1 jam pas atau 1 jam 00, jam 1 jam pas itu nambah 30 derajat. Berbeda halnya ketika nanti jamnya setengah 5 atau jamnya tidak pas di angka 12, maka itu juga berbeda ya. Seperti itu ya. Ini yang mudah pokoknya. Dalam satu lingkaran ada 360 derajat. Ini anak-anak bisa hitung ya. Di sini kan dari kalau jam 1 pas maka 30 derajat. Berarti 30 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. 3 kali 12 adalah 360. Seperti itu. Kalau jam 6 pas sudutnya membentuk berapa? 180 derajat. Dan seterusnya. Ini untuk menghitung cara mengukur sudut. Nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya cara membuat sudut dan juga sudut-sudut pada bangun datar. Di sini nanti bangun datar, persegi dan persegi panjang. Kalau persegi dan persegi panjang hanya ada sudut siku-siku ya, di mana jumlahnya kan sama, memiliki 4 sudut. Baik persegi panjang maupun persegi memiliki 4 sudut. Jadi jumlah dalam satu persegi atau persegi panjang adalah 360, yaitu 90 dikali 4 ya, 90 derajat dikali 4 yaitu 360 derajat. Nanti kita ketemu dengan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku dan lain sebagainya ya. Di sini untuk tambahan tadi Ibu tutup ya. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Sholat jangan ditinggalkan. Kemudian murojaah pelajaran diniyah, jaga protokol kesehatan. Dan Ibu mohon maaf kalau ada banyak kurang ataupun salah ya. Mohon maklumnya. Ibu juga berterima kasih kepada yang sudah semangat dengan keadaan kita yang qadarullah masih PJJ, dan juga mungkin ada teman-teman yang ya ada banjir seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan pahala yang berlimpah ya dengan ujian itu ya. Demikian Ibu tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.